Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri, baik itu yang nanti hasil langkah pertamanya bentuk tentu maupun bentuk tak tentu. Kita masuk bagaimana konsep limit fungsi trigonometri untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri, misal diketahui f(x) adalah fungsi trigonometri, tentukan nilai limit f(x) untuk x mendekati a. Maka langkah yang pertama kita substitusi x sama dengan a ke fungsi f(x), x-nya diganti a, kemudian dihitung dahulu. Jika hasilnya merupakan bilangan real, misal 0, 1, negatif akar 2, akar 3, negatif setengah akar 2, seperti akar 3, dan lain-lain, maka sudah selesai, tidak usah dilanjut lagi. Jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, misal 0 per 0, tak hingga per tak hingga kurangi tak hingga, maka harus dimanipulasi terlebih dahulu. Jika setelah dimanipulasi hasilnya bilangan real, maka sudah selesai. Kita ambil contoh, misalnya ada 3 contoh seperti ini. Ya, kita ambil contoh yang pertama, limit 4 cos x ditambah 6 tan x per 2 sin x untuk x mendekati pi per 6. Maka langkah yang pertama, kita substitusi x sama dengan 6 ini ke sini. 4 cos x ditambah 6 tan x per 2 sin x ini. X-nya diganti dengan pi per 6. Ini pi per 6, pi per 6, pi per 6. Pi itu adalah 180 menjadi 180 derajat per 6. Nih, kita tahu 180 derajat per 6 itu adalah 30 derajat. Ini 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, tan 30 derajat sepertiga akar 3, dan sin 30 derajat adalah setengah. Nih, jadinya 4 kali setengah, 6 kali sepertiga, 2, ini juga 2, 2 kali setengah itu 1, ini 2 akar 3 tambah 2 akar 3 per 1. Sesama akar 3 kalau dijumlah menjadi ini 4 akar 3 per 1, hasilnya adalah sama dengan 4 akar 3, selesai. Tidak usah dilanjut lagi. Contoh yang kedua, jawaban nomor 2 bagaimana? Yaitu, kalau limit 3 sin x ditambah tan x per 2 cos x untuk x mendekati 0, maka kita substitusi dengan x sama dengan 0. Kita masukkan ke sini, yaitu ke 3 sin x tambah tan x per 2 cos x. Kita coba hitung bareng-bareng. 3 sin 0 plus tan 0 per 2 cos 0. Sin 0 itu 0, tan 0 itu adalah 0, dan cos 0 itu adalah 1. Menjadi 3 kali 0 ditambah 0 per 2 kali 1. Ini ketemunya 0, ini ketemunya 2. 0 per 2 sama dengan 0. Selesai, tidak usah dilanjut lagi. Yang ketiga, limit x per sin x untuk x mendekati 0. Maka langkah yang pertama kita substitusi x sama dengan 0 ke sini, x per sin x. Menjadi ini 0, ini menjadi sin 0. Ya, 0 per sin 0. Sin 0 itu 0, menjadi 0 per 0, bentuk tak tentu. Maka harus dimanipulasi. Kita ke langkah 2 untuk dimanipulasi. Bagaimana cara manipulasinya? Kita lihat. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Saya tuliskan dalam grafik kartesius, tengahnya 0 di sini. Perhatikan. Ini sudut ini adalah x, yaitu AOD itu sudut x. BOD juga sudutnya x, BOC juga sudutnya x. Segitiga AOD, perhatikan nih segitiga AOD. Kemudian berikutnya segitiga juring BOD, perhatikan nih juring BOD. Kemudian segitiga BOC, ini perhatikan segitiga BOC. Perhatikan luasnya. Yang paling kecil luasnya adalah segitiga AOD ini. Kemudian yang terbesar adalah segitiga BOC. Luas AOD ini kurang dari luas juring BOD. Luas juring BOD kurang dari luas segitiga BOC. Sekarang kita fokus ke segitiga AOD dulu. Ternyata siku-siku di A ini. Segitiga ini saya pindah ke sini ya. Kita tahu bersama bahwa sin X itu adalah sin demi. Depannya X adalah AD, miringnya adalah OD, menjadi AD per OD. Karena OD itu R, menjadi AD per R. R pindah ke sini menjadi AD sama dengan R sin X. Kemudian cos X. Cos X itu kosami, samping per miring. Sampingnya OA, miringnya OD. OA per OD. OD-nya itu R, sehingga kalau R-nya pindah ke sini, OA sama dengan R cos X. Kemudian luas segitiga AOD itu kan setengah alas kali tinggi. Alasnya OA, tingginya AD.
menjadi setengah OA kali AD. OA tadi kita sudah tahu sama dengan R cos X. Kemudian AD kita tahu adalah R sin X. Kemudian ini sesama R, jadinya adalah ini setengah, ini R kuadrat cos X sin X. Sehingga luas segitiga AOD adalah setengah R kuadrat cos X sin X. Kemudian perhatikan juring BOD. Kita tahu bersama, ini OD jari-jari, OB juga jari-jari R. Maka luas juring BOD adalah sudut X per 2Pi kali luas lingkaran. Nih, sudut X per 2Pi kali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, sesama Pi ini hilang, jadinya adalah XR kuadrat per 2, atau boleh kita tulis setengah X kali R kuadrat. Jadi luas juring AOB adalah setengah X kali R kuadrat. Sekarang perhatikan segitiga BOC. Segitiga BOC ini siku-siku DB. Kita lihat tangan X. Tangan X adalah kata kuncinya tangan desa. Depannya BC, sampingnya adalah OB. Berarti BC per OB, sedangkan OB adalah R. Karena ini OB adalah jari-jari. Sehingga kalau ini R pindah ke sini, menjadi BC sama dengan R tan X. Kita tahu bersama luas segitiga BOC adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya OB, tingginya BC, atau setengah OB kali BC. Setengah OB, OB-nya adalah R, BC-nya adalah R tan X. Setengah R kali R kuadrat, tan X-nya kita ganti dengan sin X per cos X. Sehingga luas segitiga BOC sama dengan setengah R kuadrat sin X cos X. Sekarang perhatikan luas AOD, luas juring BOD, dan luas segitiga BOC. Luas segitiga AOD tadi sudah kita temukan setengah R kuadrat cos X sin X. Luas juring AOB setengah XR kuadrat. Luas segitiga BOC setengah R kuadrat sin X cos X. Sedangkan luas AOD kurang dari luas juring BOD, dan luas juring BOD kurang dari luas segitiga BOC. Kita masukkan ini menjadi setengah R kuadrat cos X sin X kurang dari setengah XR kuadrat kurang dari setengah R kuadrat sin X cos X. Kita pindah ke sini. Ya. Ini semuanya adalah setengah semua. Kalau saya kalikan dengan 2, maka setengahnya hilang. Menjadi R kuadrat cos X sin X kurang dari X kali R kuadrat kurang dari R kuadrat sin X cos X ini. Semuanya ada R kuadrat, semuanya maka saya bagi dengan R kuadrat, maka R kuadratnya hilang di masing-masing suku. Ya, menjadi ini cos X sin X kurang dari X kurang dari sin X cos X ini. Kemudian saya bentuk semuanya saya kali dengan sepersin X. Ini sepersin X saya kali ini. Kalikan. Ini saya kalikan dengan sepersin X semua. Maka ini sin X per sin X ini habis. Ini sin X dengan sin X ini habis. Maka ini tersisa menjadi cos X kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Kemudian titik D saya buat nanti ini mendekati B. Kemudian titik C saya buat mendekati B. Maka akibatnya sudut X ini nanti akan mendekati 0. Karena mendekati 0 masih berkaitan dengan limit. Limit untuk X mendekati 0. Jadi ini kita buat limit cos X untuk X mendekati 0. Limit X per sin X untuk X mendekati 0. Dan limit 1 per cos X untuk X mendekati 0. Nih. Limit cos X untuk X mendekati 0. Limit X per sin X untuk X mendekati 0. Dan limit 1 per cos X untuk X mendekati 0. Ternyata limit cos X untuk X mendekati 0 kita tahu bahwa cos 0 itu kan 1. Tetapi satunya tidak penuh karena mendekati, satunya kurang sedikit. Nih, limit cos X untuk X mendekati 0 ini satunya kurang sedikit. Jadi ini 1 kurang sedikit, kali ini 1 per 1 kurang sedikit. Maka di sini adalah nanti satunya akan lebih sedikit. Karena ini 1 dibagi 1 kurang sedikit. Jadi ini 1 kurang sedikit, kurang dari limit X per sin X untuk X mendekati 0, kurang dari 1 lebih sedikit. Artinya, limit kirinya adalah 1 kurang sedikit, limit kanannya 1 lebih sedikit, sehingga limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Nih, jadi limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Selesai. Demikian anak-anak, semoga pintar semuanya. Selamat belajar, semoga semakin pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.